Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 kelas Bahasa Indonesia 34 Institut Teknologi 10 November akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Hubungan antara minat membaca dengan keterampilan menulis cerita pendek. Artikel ilmiah ini disusun oleh saya sendiri, Amara Sabinaya, NRP 500621109, dan rekan-rekan saya. Saya Retno Anggraini, NRP 50022611106. Saya Nurvita Mulkufitria dengan NRP 50062111026. Saya Rajni Srinisa dengan NRP 50062111082. Saya Cliff Vanison dengan NRP 50062111074. Dan saya Vego Mas Parapat dengan NRP 50062111095. Baik, langsung saja kita ke bagian yang selanjutnya, bisa di next, yaitu adalah abstrak. Pada artikel ilmiah kami, abstrak merupakan gambaran awal agar pembaca mengetahui topik apa yang akan kami bahas tanpa perlu membacanya secara penuh terlebih dahulu. Secara rinci, abstrak ini berisi, yang pertama, artikel ilmiah kami membahas mengenai hubungan antara minat membaca dengan keterampilan menulis cerita pendek. Yang kedua, artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan serta pengaruh minat membaca terhadap keterampilan menulis cerita pendek. Yang ketiga, dalam abstrak dijelaskan bahwa data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari 30 sampel yang diambil secara acak dari 60 mahasiswa. Yang keempat, setelah dilakukan analisis, di abstrak ini juga didapatkan bahwa keterampilan membaca itu berpengaruh terhadap keterampilan menulis. Dan yang terakhir, diharapkan dari artikel ini dapat membantu menemukan solusi ataupun kebijakan mengenai literasi, utamanya untuk kalangan pelajar. Bab selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Bisa di next. Yang pertama adalah latar belakang. Pada dasarnya, kegiatan menulis erat kaitannya dengan membaca di mana keduanya memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Lalu, mengapa sama-sama penting? Hal ini karena keduanya berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Lalu berdasarkan buku Astuti dan Mustadi tahun 2014, membaca dan menulis masuk ke dalam 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dari masing-masing aspek tersebut, salah satu hubungan yang paling erat adalah hubungan antara membaca dan menulis. Lalu juga berdasarkan data, Indonesia masuk ke dalam kategori dengan minat baca yang masih rendah. Nah, data tersebut bersumber dari penelitian Program for International Student Assessment dan UNESCO. Diketahui bahwa kultural masyarakat Indonesia masih belum memiliki budaya literasi membaca yang tinggi. Lantas, apakah hal tersebut berpengaruh pada keterampilan menulis seseorang? Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, ternyata ditemukan kesenjangan atau gap antara keterampilan membaca dan menulis. Padahal, yang pertama, keterampilan membaca dan menulis merupakan kegiatan yang saling berkaitan. Kemampuan menulis yang tidak baik disebabkan oleh minat membaca yang kurang juga. Karena seseorang dengan minat baca yang tinggi akan mendapatkan pertama informasi yang lebih luas, kedua pengalaman yang lebih banyak, dan juga kosakata yang lebih beragam. Menurut Martavia dalam bukunya yang dirilis tahun 2016, kurangnya keterampilan membaca akan memunculkan berbagai permasalahan, yaitu permasalahan mengenai keterampilan menulis. Sebagai contoh, seorang siswa yang kurang terampil membaca akan kesulitan dalam mengeluarkan ide-ide yang dimiliki, tidak memahami tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan memiliki perbendaharaan kata yang kurang beragam, sehingga keterampilan menulis siswa tersebut menjadi kurang efektif. Lalu sebenarnya apa masalah yang terjadi? Nah,
Jawaban dari pertanyaan tadi akan dijawab oleh rekan saya, Gomos. Oke, baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka ditemukan ada beberapa permasalahan yang akan diselesaikan melalui penelitian ini. Itu yang pertama, apakah tingkat minat baca dari seseorang dapat mempengaruhi keterampilan dalam menulis cerita pendek? Nah, dari data sampel yang akan diolah, maka akan ditemukan bagaimana pengaruh apa yang dapat diberikan dari tingkat minat baca terhadap keterampilan dalam menulis cerita pendek. Selain itu, permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu bagaimana tingkat kemampuan dan minat mahasiswa dalam membaca dan membuat karya tulis. Nah, dari data tersebut kemudian akan dicari solusi apa yang dapat meningkatkan minat baca dan keterampilan menulis mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana hubungan serta pengaruh antara minat membaca dengan keterampilan menulis cerita pendek. Selain itu, dari sampel data yang diperoleh, penulis juga dapat mengetahui seberapa tinggi minat baca dan keterampilan tulis dari mahasiswa. Selain kedua tujuan itu, dengan penulisan ini juga kami dapat mengkaji solusi untuk mempertahankan serta meningkatkan minat baca serta keterampilan menulis pada mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk penelitian kami menggunakan penelitian dengan metode ex post facto dengan studi korelasional. Nah, apa itu penelitian ex post facto? Menurut Kellinger dalam MSIR 2015 sampai pasal 119, penelitian ex post facto adalah pendidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut karena variabel tersebut telah terjadi. Nah, korelasi itu apa? Korelasi merupakan bentuk analisis data dengan menganalisis dua buah variabel yang memiliki hubungan timbal balik. Dalam kasus kita akan menganalisis yaitu variabel hubungan minat membaca dan juga dengan minat menulis yang jadi secara proporsional. Nah, variabel yang dimaksud tersebut adalah variabel yang bebas dan variabel yang terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah minat membaca, sedangkan variabel terikat yang dipengaruhi oleh minat membaca tersebut adalah keterampilan menulis cerita pendek. Seperti yang tadi saya jelaskan, total jumlah sampel yang akan kami gunakan dengan teknik sampling dari populasi yang berjumlah 60 siswa adalah 30 siswa. Nah, pengumpulan data yang diperoleh itu menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Penelitian ini dilakukan di kelas pada Institut Teknologi 10 November atau ITS dari mahasiswa-mahasiswa pada kelas Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat yang kita dapatkan dari melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat metode. Karena pertama kita bakalan menggunakan metode yang sudah disebutkan tadi, data bakalan diambil secara acak. Dan dengan data yang diambil itu secara acak, maka hasil penelitian yang didapat itu jauh lebih efektif. Kedua, manfaat dari penelitian adalah kita lebih mengetahui seberapa banyak minat bakat dalam membaca dan juga menulis cerita pendek, sehingga ke depannya dapat dipertahankan dan juga dapat ditingkatkan. Dan ketiga, tentunya manfaat ini untuk pemerintah, di mana pemerintah terbantu dalam menemukan solusi dan juga menetapkan kebijakan literasi kepada masyarakat, terutama di kalangan pelajar, sehingga kreativitas masyarakat pun dapat ditingkatkan kembali. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk dasar teori yang pertama yaitu minat baca. Minat dari beberapa pengertian yang kami dapatkan, salah satunya dari Slameto, minat merupakan kecenderungan yang tetap dalam memperhatikan dan mengenang suatu kegiatan yang disertai dengan rasa senang dan kepuasan. Lalu dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu psikologis dari individu yang memperlihatkan perhatian khusus terhadap hal tertentu
dengan dorongan dari dalam dirinya yang berupa kemauan dan perasaan senang. Kemudian dari beberapa definisi membaca yang telah disebutkan di dasar teori artikel, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Kemudian dari kedua pengertian minat dan membaca, kami simpulkan minat membaca adalah perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca yang dapat mendorong seseorang untuk membaca dengan kemampuan sendiri atau dorongan dari luar. Next. Kemudian untuk dasar teori yang kedua yaitu keterampilan menulis. Menulis adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau pikiran dengan cara menuliskannya pada suatu media. Media ini dapat berupa kertas, komputer, papan tulis, atau media lainnya. Kemudian keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan ide secara tertulis dengan jelas, efektif, dan efisien. Selanjutnya. Kemudian untuk dasar teori yang ketiga yaitu hubungan minat baca dan keterampilan menulis. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya yaitu oleh Chisholm dan Ferguson, hubungan minat baca dan keterampilan menulis yaitu yang pertama, melalui membaca, seseorang dapat terbiasa dengan berbagai jenis tulisan dan gaya bahasa yang beragam, sehingga dapat memperluas kosakata dan kemampuan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu melalui membaca, seseorang dapat menulis dengan lebih beragam dan menarik. Kemudian yang ketiga yaitu minat membaca juga dapat membantu seseorang dalam memperoleh ide dan inspirasi untuk menulis. Selanjutnya. Kemudian untuk skala data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu kami menggunakan skala ordinal. Pengukuran tingkat minat baca dan keterampilan menulis dilakukan dengan responden diberikan skala nilai 1 hingga 10 untuk mengukur tingkat minat baca dan skala nilai 1 hingga 10 untuk mengukur keterampilan menulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Franz. Oke, selanjutnya adalah data berpasangan. Jadi dalam proses penelitian dilakukan, itu kamu mengumpulkan dua data, yaitu data pertama adalah data usia responden dan juga data kedua adalah data minat membaca dan menulis cerita pendek. Nah, data-data tersebut didapatkan dari data angket yang telah dibuat. Nah, dari data-data tersebut, itu kami gunakan untuk mengukur seberapa minat responden dalam melakukan kegiatan membaca dan juga menulis cerita pendek. Nah, dari masing-masing data itu diisi oleh responden yang sama, sehingga data itu berkaitan. Nah, untuk penjelasan lebih dalam lagi maksudnya itu, jadi dalam bentuk satu responden itu menjawab dua pertanyaan dari data angket, sehingga dari dua data yang didapatkan itu terdapat sampel karena diisi oleh individu yang sama. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman. Baik, berikutnya adalah variabel dependen dan independen. Sebelum masuk ke penjelasan masing-masing variabel, akan saya paparkan pengertian dari variabel penelitian itu sendiri. Variabel penelitian adalah suatu nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu, kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, variabel penelitian itu adalah hal yang dipelajari. Variabel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nama lain dari variabel dependen adalah variabel terikat, sementara nama lain dari variabel independen adalah variabel bebas. Yang pertama adalah variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Atau dengan kata lain, variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Berikutnya yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mengaruhi dengan kata lain menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu keterampilan menulis dan yang menjadi variabel bebasnya yaitu minat membaca. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Berdasarkan penjelasan dari rekan saya tadi, di dalam artikel ilmiah ini digunakan metode studi korelasional. Jadi korelasional berasal dari kata korelasi yang merupakan studi yang membahas mengenai derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, antara dua variabel itu terdapat tingkat keeratan yang dapat diketahui dengan mencari besarnya angka korelasi atau yang sering juga disebut koefisien korelasi. Menurut Telusa dalam bukunya yang dirilis tahun 2013, bidang statistika sendiri itu menyediakan dua teknik korelasi untuk mempelajari hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, apabila tanpa memperdulikan kemungkinan adanya pengaruh ataupun kaitan dari variabel lain, teknik yang digunakan adalah korelasi lugas atau sederhana. Namun sebaliknya, jika memperhitungkan atau memperhatikan variabel lain, maka digunakan teknik korelasi parsial. Korelasi sendiri memiliki kemungkinan pengujian hipotesis dua arah atau disebut juga two-tailed. Korelasi dikatakan searah jika nilai koefisiennya bernilai positif dan sebaliknya, korelasi dikatakan tidak searah apabila koefisien korelasinya bernilai negatif. Sedangkan jika korelasinya bernilai 0 atau sama dengan 0, berarti tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gomez. Baik, dasar teori berikutnya yaitu uji korelasi Kendall-Taub. Nah, untuk uji ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal ataupun nominal. Nah, untuk datanya itu tidak harus berdistribusi normal dan juga tidak harus memenuhi asosiasi pada uji korelasi parametrik dan uji ini terdapat dua dua tahapan umum. Ya, pertama itu uji koefisien dan yang itu uji. Baik, yang pertama dari kedua uji tersebut yaitu uji korelasi Kendall-Taub. Uji ini digunakan untuk mencari koefisien korelasi rank Kendall dengan persamaan tau sama dengan sigma X dikurang sigma Y per N kali N kurang 1 per 2. Di mana tau itu merupakan koefisien korelasi dari rank Kendall, kemudian sigma X merupakan total skor keseluruhan untuk variabel X. Dan N yaitu jumlah responden ataupun anggota sampel. Berikutnya setelah menguji koefisien korelasi rank Kendall, selanjutnya kita mencari untuk uji tabel Z, yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi hipotesis pada persamaan, di mana Z sama dengan tau per akar dari 2 dikali 2N tambah 5 per 9N dikali N kurang 1, dengan Z merupakan hasil hitung yang akan dikonsultasikan, kemudian tau merupakan koefisien korelasi rank Kendall, dan kemudian N adalah jumlah responden dalam data sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, karena tadi sudah dijelaskan mengenai dasar-dasar teori yang akan digunakan, maka selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang hasil-hasil yang kami dapatkan dari penelitian kami. Yang pertama sebelumnya, yaitu dapat dilihat di sini bahwa ada tabel dan grafik data. Nah, tabel apa? Di sini dapat dilihat pada sebelah kiri, yaitu data distribusi usia responden. Dari 30 mahasiswa yang tadi merupakan sampel, dapat ditemukan bahwa mahasiswa yang usia 17 terdapat 1 orang, pada usia 18 terdapat 3 orang, pada usia 19 terdapat sebanyak 10 orang, dan pada usia 20 terdapat sebanyak 13 orang, sedangkan pada umur 21 atau usia 21 terdapat sebanyak 3 orang. Sedangkan di sebelah kanan dapat dilihat sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara minat membaca dan menulis. Pada bagian bawah atau yang bagian horizontal merupakan skala dari 1 sampai 10 yang merupakan minat membaca. Sedangkan pada bagian vertikal atau yang biasa disebutkan Y
itu merupakan kemampuan menulis cerita pendek dari individu tersebut. Dapat kita lihat bahwa secara umum dapat dilihat dari gambar ini tersebut, bisa dilihat bahwa semakin ke kanan atau semakin tinggi minat membaca seseorang, maka semakin tinggi juga untuk kemampuan menulisnya, kemampuan menulis cerita pendek tersebut. Baik, untuk selanjutnya, karena tadi kan kita mau melakukan uji korelasi yang akan dilakukan setelah ini. Nah, sebelum itu kita harus menentukan mengenai tipe data, uji normalitas data, untuk menentukan tipe uji yang akan dipakai. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tipe data, yaitu skala ordinal dengan nilai peringkat 1 hingga 10, dengan variabel independen adalah data minat membaca, dan variabel dependen atau terikatnya adalah data minat atau kemampuan menulis cerita pendek. Nah, karena data tersebut diambil dari individu yang sama, maka data tersebut merupakan data berpasangan. Berikutnya akan ditunjukkan mengenai uji normalitas data. Kenapa? Untuk menentukan uji yang dipakai, kita perlu menentukan terlebih dahulu asumsi-asumsi yang akan dipakai. Nah, jika tidak memenuhi salah satu asumsi, yaitu asumsi bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka itu akan mengubah tipe uji yang akan dipakai. Berikutnya yaitu adalah uji korelasi. Uji korelasi akan kita lakukan setelah mengetahui tentang data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk uji normalitas dan uji korelasi akan digunakan software pengolah data yang dalam kasus ini kita akan menggunakan RStudio dengan confidence interval atau alpha sama dengan 5%. Baik, dapat dilihat bahwa pada bagian uji normalitas data, dikarenakan p-value menurut perhitungan kami, p-value kurang dari alpha, maka dapat dilihat bahwa data minat membaca itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan kebalikannya, data minat menulis itu berdistribusi normal. Nah, karena data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, terutama bagian data minat menulis, maka uji yang kami gunakan yang adalah uji yang sesuai, yaitu uji korelasi Kendall-Tau. Maka dapat dilihat pada bagian berikutnya, pada bagian uji korelasi, setelah perhitungan menggunakan aplikasi RStudio tadi, dapat dilihat bahwa kami menemukan korelasi atau nilai taunya sebesar 0,5772583 dengan p-value yaitu 6,212 dikalikan E pangkat min 0,5. Baik, berikutnya akan kami lanjutkan ke dalam masalah pembahasan, yaitu interpretasi dari hasil-hasil penelitian kami dan perhitungan yang telah kami lakukan sebelumnya tadi. Dengan menggunakan alfa 5% tadi, hasil uji korelasi Kendall-Tau memiliki beberapa hasil yang dapat kita interpretasikan, yakni p-value yang memiliki nilai numerik yaitu 0,00006 yang nilainya lebih kecil jauh dibandingkan nilai alfa yaitu 0,05 dapat mengatakan bahwa minat membaca memiliki hubungan yang sangat signifikan atau cukup signifikan terhadap kemampuan menulis cerita pendek. Kemudian yang kedua, nilai tau bernilai positif sehingga minat menulis memiliki korelasi positif dengan minat menulis cerita pendek, sehingga semakin tinggi minat membaca seseorang, semakin tinggi pula minat menulis cerita pendeknya. Nilai tau juga dilihat bernilai sebesar 0,577 atau lebih dari setengah. Menandakan apa? Bahwa meningkatnya satu satuan minat membaca seseorang atau satu skala, dalam hal ini tadi dari skala 1 sampai 10, akan memberikan dampak peningkatan terhadap minat menulis cerita pendek sekitar 0,577 atau sekitar lebih dari setengah. Baik, jadi dari sana kita dapat ambil kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan adalah minat membaca memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat dan keterampilan menulis cerita pendek. Semakin tinggi minat membaca seseorang, maka semakin tinggi pula minat membacanya dan keterampilannya dalam menulis cerita pendek. Dan begitu pula juga bekerja untuk sebaliknya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Dapat dilihat di dalam PowerPoint tersebut. Baik,
Berakhir sudah pemaparan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Hubungan Antara Minat Membaca dengan Keterampilan Menulis Cerita Pendek. Saya, Amara Sabinaya, mewakili rekan-rekan saya, memohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan maupun perbuatan selama sesi presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.